Halo, selamat datang di tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis web yang sangat sederhana. Yang pertama yang kita butuhkan adalah aplikasi Adobe Flash CS5. Seperti ini, tidak perlu CS5 ya, CS3 pun juga bisa, CS4, 5.5 atau CS6 dan CC juga bisa. Tutorial ini tidak tergantung dengan berapa besar CS-nya di sini ya. Ketika menggunakan CS3 pun juga bisa, karena menu-menu yang saya pakai dalam tutorial ini adalah menu-menu yang sederhana ya, tidak menggunakan seperti yang spesifik pada CS berapa, tidak. Oke, contoh media pembelajaran yang akan kita buat adalah seperti ini. Seperti ini, kita buka dulu. Nah, di sini ada background dan ada benda-benda seperti ini, seperti papan, dan juga ada foto-foto ini. Dan juga yang paling penting adalah button seperti ini. Nanti kita akan membuat sebuah button seperti ini. Nah, ketika button ini diklik, dia akan menuju ke dalam materinya ya, dan menuju ke dalam halamannya, dan ini bisa diisi oleh materi-materi. Ketika di back ya, kemudian di button 2 dia akan berisi materi kedua ya, terserah nanti materinya apa. Ini kita hanya membuat misalkan ya, saya membuat seperti ini, atau di sini juga bisa 3, dan bisa juga berisi video ya, video. Nah, nanti bagaimana cara memasukkan video itu ada di tutorial ini juga. Kita kembali. Oke, kalau mau keluar kita escape ya, kita mencet escape pada keyboard. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat tampilannya di Flash ya. Tampilannya tadi saya membuat manual dari Flash, atau teman-teman bisa membuat warna lainnya juga, atau mungkin tampilan yang lainnya juga yang lebih bagus. Oke, kita mulai saja. Ya, di sini ketika Adobe Flash dinyalakan atau dibuka, itu adalah tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada ActionScript 3, ActionScript 2. Nah, ini bedanya pada nanti penggunaan ActionScript. Ketika kita pilih ActionScript 2, itu yang bisa dimasukkan adalah jenis ActionScript 2, sedangkan ketika kita pilih ActionScript 2 tapi kita menggunakan ActionScript 3, yaitu tidak bisa ya, tidak bisa jalan nanti. Oke, kita pilih yang ActionScript 2 saja. Nah, di sini defaultnya itu masih belum saya atur, dan itu adalah yang paling utama yang harus diatur dalam pembuatan animasi di dalam Flash ya. Ini seperti lebar dari stage-nya ya. Kita edit di sini, ini masih 550 kali 400, kita edit di sini. Nah, ini saya menggunakan 1366 kali 768 ya. Saya menggunakan ini karena mengikut dari lebar monitor saya. Oke, boleh langsung di oke. Sehingga jadi akan jadi seperti ini ya, bentuknya akan jadi seperti ini. Bisa juga stage-nya diganti. Saya tadi menggunakan background biru biar hampir sama dengan background saya nanti. Saya menggunakan biru juga. Mungkin ini ya. Jadi di stage ini ada pengaturannya. Mungkin kalau di CS5 adanya di tepi kanan seperti ini, CS3 itu ada di bawah sini, biasanya ada di bawah sini. Ini bisa ditaruh sini, bisa sebenarnya. Cuma ini masalah tampilan saja ya. Terus juga pada toolnya, mungkin kalau di CS3 itu di sini. Ini kebetulan saya pakai CS5, adanya di sebelah kanan seperti itu. Tapi itu tidak jadi masalah, karena tool-tool yang saya gunakan di sini adalah tool-tool yang sederhana ya.
Jangan lupa yang pertama kita lakukan juga kita save dulu ya. Kita taruh, misalkan saya buat mungkin saya buat di D gitu aja ya. Saya buat di D, terus saya buat folder baru. Dan di sini saya kasih tulisan misalkan media pembelajaran gitu ya. Kemudian saya isikan misalkan di sini media pembelajaran gitu ya. Kita save. Nah, jangan lupa di save dulu, sehingga pada setiap progres dari kita save, agar nanti misalkan ada terjadi error di tengah perjalanannya pada saat pembuatan itu tidak bingung lagi. Oke, nah ini frame per second saya sudah 24. Ini disetting dulu aja jadi 24 atau 25 ya. Cara settingnya ya tinggal diisikan seperti ini aja ya, 24 atau 25 frame per second. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membuat seperti tadi ya, membuat sebuah papan. Oke, membuat sebuah papan, penghapus, dan juga foto yang berada di atas tadi. Langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, misalkan di sini saya ingin membuat background atau gini boleh, atau dikasih tulisan gini misalkan background. Oke, yang pertama background. Nah, saya gunakan ini. Kenapa saya gunakan ini lagi ya? Karena pada saat di stage itu tidak bisa dikasih seperti gradient. Jadi saya menggunakan background yang seperti ini agar background saya nanti bisa diberikan sebuah warna gradasi. Nah, ini masih hitam. Nah, soalnya tadi belum saya ganti. Ini kemudian saya selection tool, kemudian ini saya select ya, saya seleksi, kemudian di sini saya pilih fill toolnya, saya pindah ke sini ya. Ini dikasih gradasi. Nah, gradasinya masih hitam dan putih karena ikut dari warna dasarnya di sini. Kemudian saya ganti aja di color ya, color. Di color ini bisa dibesarkan seperti ini, di color. Nah, ini kita ganti, bisa pakai misalkan saya biru sama putih seperti ini, atau bisa juga putihnya agak lebar, boleh misalkan kayak gini ya. Ini terlalu lebar ya, gini aja. Oke, nah ini saya gunakan ini background. Terus terserah sih ya, warnanya nggak harus biru. Teman-teman bisa ganti sendiri dengan warna-warna lain, misalkan hijau, kuning, dan lain sebagainya. Oke, nah yang ini saya akan tulis di sini misalkan papan gitu ya. Nah, ini nanti kita model papannya. Nah, ini saya lock dulu background biar nggak keganggu dalam proses pembuatan papan. Misalkan kayak gini ya, ini papannya. Oke, warnanya masih yang tadi, belum saya ganti. Nah, bisa langsung diganti. Kita pakai free transform tool ya. Kita pakai free transform tool. Kemudian kita buat warnanya warna hijau gitu, warna hijau gini ya. Oke, warna hijau gini.
kita buat warna hijau. Kemudian di sana tadi kita lihat ada kayak bordernya ya, border tempat misalkan kayu yang di tengahnya papan gitu kan. Kita bisa akali ini bisa diduplikasi juga, duplikat, kemudian taruh juga dia bisa di sini ya. Jangan sampai lepas ya, ini kita ke sini dulu, ke free transform dulu. Jangan sampai dia itu kalau seperti ini ya, dia jangan sampai lepas dari seleksi. Karena apa? Kalau kita lepaskan dari seleksi, dia akan memotong objek yang ada di bawahnya atau akan gabung dengan objek yang ada di bawahnya. Misalkan contohnya seperti ini, ketika saya lupa lepas dari seleksi, misalkan saya pas duplikasi tadi posisinya berada di sini, kemudian saya lupa, misalkan kayak gini, lupa terlepas seleksinya. Jadi nah ini akan menjadi satu seperti ini. Itu adalah kesulitan buat kita lagi ya kalau untuk memisahkan keduanya. Jadi ininya jangan sampai terlepas. Kita bisa pakai free transform tool atau pakai selection tool ya. Free transform tool saja. Nah kemudian kita atur, kita letakkan jadi hampir satu seperti ini. Nah kemudian saya tekan shift sama alt ya, biar dia pas seperti ini posisinya ya, biar dia tepat di tengah. Nah kemudian saya ini oke. Kemudian ini coba saya ganti warna dulu ya. Jangan sampai warnanya sama. Kalau warnanya sama, dia juga sama akan hilang nanti, kan bergabung dengan yang di bawahnya. Oke, jangan sampai warnanya sama. Misalkan kayak gini, saya rubah dulu. Oke, saya rubah dulu ke putih dulu. Nah terserah, warna papan itu tidak ditentukan ya, teman-teman boleh kasih warna hitam, warna putih, terserah. Ini tekan pakai shift sama alt ya, biar skalanya teratur gitu ya, biar skalanya teratur ya. Ini yang luar saya ganti dulu, misalkan warnanya saya pakai coklat, boleh coklat. Nah seperti ini ya, teman-teman boleh ganti warnanya sesuai keinginan. Misalkan coklatnya coklat tua gitu kan, coklat tua boleh seperti ini. Ini diganti hijau boleh, misalkan saya pakai hijau yang ini. Nah kelihatannya kan biasa gitu kan. Kita coba kasih gradasi ya, yang biar kelihatan lebih hidup. Kita coba kasih gradasi. Di sini kita pilih hijau. Oke, di sini kita pilih hijaunya agak hijau muda atau hijau tua gini ya. Kebalik ya ini, kita balik boleh, misalkan kayak gini. Nah ya, kan ada perpaduan warna di sini kan, biar lebih menarik. Oke ya. Nah kemudian kita coba buat yang lainnya lagi. Tadi ada penghapus di sini. Sekali lagi saya buat layer baru yang akan saya tulisi. Oke, saya buat layer baru yang akan saya tulisi penghapus gitu ya. Jadi ini nanti berisi penghapus papan gitu ya. Nah kenapa kok saya bedakan layer lagi ya? Pertama tadi ketika kita jadikan satu layer, ketika kita belum convert to object ya, kita convert object, kita jadikan objek, dia kalau terkena objek lain yang ada di bawahnya, dia otomatis akan memotong ya. Makanya sebelum ini kan masih belum saya ubah jadi objek, jadi saya buat
beda layer saja untuk mempermudah kita dalam penganimasian juga. Nah, kemudian ini saya lock, saya kunci agar tidak terganggu pada saat pembuatan penghapus. Oke. Langkah selanjutnya dalam membuat penghapus kita bisa menggunakan objek rectangle lagi, ya. Saya perbesarnya menggunakan Ctrl plus, ya. Perbesarnya menggunakan Ctrl plus, atau bisa juga menggunakan zoom, ya, zoom Z. Nah, di situ zoom in, zoom out, ya, bisa menggunakan ini. Ya, tapi saya lebih terbiasa, soalnya saya terbiasa menggunakan Ctrl plus. Nah, di sini saya akan buat sebuah objek penghapus di situ. Oke, yang pertama adalah kita membuat rectangle. Nah, ini rectangle-nya masih warnanya masih ini ya, tadi belum diganti. Saya ganti dulu, misalkan ini warnanya saya pakai warna coklat, mungkin ya, coklat kayak gini. Oke. Nah, setelah buat ini, buat pegangannya itu pegangan penghapus, dan kemudian saya buat lagi, boleh pakai rectangle, boleh pakai pen tool, silahkan. Saya pakai rectangle saja. Misalkan di sini saya buat kotak lagi kayak gini, ya kan? Warnanya saya ganti jadi misalkan abu-abu. Nah, gini, ya. Oke. Saya Ctrl plus lagi biar lebih jelas. Nah, saya pindah ke selection tool atau tekan shortcut F, atau tekan shortcut V, ya, sorry, V. Nah, teman-teman bisa editing ini, misalkan ini agak diperpanjang gini, yang bawah dan yang atas pendek, boleh, tergantung selera, ya, tergantung selera. Kalau sudah boleh dilepas. Oke, kita punya penghapus. Oke ya, penghapus ya itu ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Kemudian saya lock lagi biar nggak terganggu. Saya buat baru lagi layer, misalkan saya tulis di sini efek, ya, efek papan. Oke. Nah, efek papan itu untuk apa? Nah, nanti di sini misalkan ada coretan, misalkan saya pakai brush, ya, saya pakai brush. Di sini saya pakai yang modelnya lingkaran, dan saya pakai yang agak besar. Oke, yang agak besar, ya, ukurannya agak besar. Nah, kemudian saya coba buat sebuah model misalkan seperti ini, ya. Nah, ini, ya, biar jadi efek tulisan. Kemudian kita atur transparansinya. Misalkan saya klik, saya atur transparansi di sini, misalkan alfanya kan 100, ya. Ya, tadi pengaturan transparansi di sini langsung di tempatnya color langsung, ya. Di sini bisa, ya, ini ada A itu alpha artinya. Di sini juga ada alpha, ya. Ketika ini kita turunkan, dia otomatis transparansinya menurun. Misalkan 35 gitu, ya. Ya. Jadi transparansi 35. Atau misalkan lebih halus lagi, misalkan 20, transparansi 20. Nah, seperti itu. Dan saya buat efeknya seperti itu, ya. Buat efek. Oke. Nah, ini, ya, kita sudah jadi papannya, dan sudah jadi bentuk awalnya, ya. Bentuk awalnya sudah jadi. Nah, kemudian saya lock juga biar tidak terganggu, ya, pada saat saya gerak-gerakan ini, biar kan. Kemudian saya pakai new folder. Nah, saya taruh ini, misalkan saya taruh opening gitu, ya, opening. Kemudian saya taruh di sini. Oke. Nah, kita tinggal membuat efek gerakannya aja. Nah, yang pertama yang akan saya
lakukan, ini background nggak masuk ya ke opening ya. Backgroundnya ditaruh di paling bawah dan dia tidak masuk opening. Yang masuk opening itu cuma efek papan, penghapus sama papannya sendiri. Oke, ini akan saya langsung animasikan di sini. Nah, di sini akan langsung saya animasikan. Misalkan saya taruh di sini 8 gitu ya, atau mungkin 10. Coba 10. Saya insert frame, saya coba. Nah, ini yang bawah juga di insert frame ya, di 10 biar backgroundnya kelihatan juga. Oke, kemudian saya coba animasikan, saya pakai motion twin ya. Animasinya animasi sederhana saja, kayak pakai motion twin. Nah, di CS5 sebelumnya, di CS berapapun juga, kalau animasi itu pasti berbentuk simbol ya, berbentuk simbol dan harus di-convert dulu ke simbol. Nah, misalkan di sini saya convert dulu, convert to symbol ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah seleksi dulu objeknya. Nah, ketika otomatis kita klik pada frame-nya, otomatis itu terseleksi objeknya. Oke, terseleksi objeknya. Kemudian saya klik kanan, kemudian di convert to symbol. Nah, simbolnya di sini ada type, ada tipe simbol, ada movie, button, grafik ya. Nah, nanti saya akan menggunakan movie clip saja ya. Kenapa kok menggunakan movie clip, kenapa kok nggak button, kenapa kok nggak grafik ya, itu mungkin akan kita bahas pada tutorial yang lain ya. Nah, yang saya menggunakan movie, tapi yang paling sederhana itu movie clip itu digunakan untuk animasi ya, untuk animasi atau untuk perubahan simbol yang di dalamnya nanti bisa diberi animasi. Button juga untuk tipe-tipe tombol ya. Nanti kalau kita menggunakan tombol, kita buat tombol, kita pakai button. Dan grafik itu hampir sama seperti movie clip, tapi ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya apa nanti kita akan bahas di tutorial yang lainnya. Oke, yang pertama saya pakai movie clip dulu. Saya klik movie clip, kemudian registrasinya ini adalah titik pusatnya, saya pakai di tengah ya. Kemudian saya untuk yang ini abaikan saja dulu ya. Ini adalah pada saat menggunakan action script. Nanti misalkan kita panggil sebuah objek menggunakan action script, maka di sini harus ditulis identifiernya dulu. Misalkan kita memanggilnya pakai kelasnya apa, yaitu bisa. Tapi kalau kita menggunakan animasi yang sederhana tanpa action script dulu ya, animasi dengan menggunakan timelinenya ini, itu kita belum perlu mengidentifikasi itu. Oke, saya dulu ya, saya tulis di sini papan gitu ya, saya nah hasilnya seperti ini. Oke, setelah membuat sebuah simbol, kita bisa melanjutkan pembuatan animasinya ya. Kita klik kanan di sini ya, di frame yang akhir. Kemudian kita create motion twin ya. Nah, di sini ada berubah ya, warnanya berubah dari hitam agak abu-abu ini berubah ke biru-biru gitu ya, ke biru-biru gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita klik kanan di posisi akhir juga, kemudian insert keyframe, kita pakai position ya. Soalnya kan nanti saya pengennya dia itu kayak jatuh dari atas gitu kan, papannya jatuh dari atas. Misalkan position, saya punya ini. Nah, ini sudah di akhir. Kemudian saya pindah ke awal, dan di sini posisinya saya pindah ya. Saya pindah posisinya. Nah, awalnya itu posisinya ke sini, kemudian sampai pada frame ke 10 dia posisinya kan seperti ini, set, jadi gitu kan, set ya. Ini animasi yang sederhana saja, karena kalau kita menggunakan prinsip animasi ya, misalkan di sini ada perlambatan, harusnya di sini ada perlambatan, kemudian mungkin ada gerakan tambahan ya. Setelah ini
betul mental ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Tapi kita di sini menggunakan animasi sederhana saja, misalkan seperti itu. Nah, misalkan seperti itu kan, ya turun gitu aja ya, turun. Nah, setelah itu kemudian apa yang kita lakukan, kita akan mencoba menganimasikan penghapus yang ada di sini tadi. Nah, loh, kok hilang penghapusnya? Iya, soalnya kenapa? Soalnya penghapusnya itu letaknya di frame 1 dan penunjuk saya itu ada di frame 10. Sekarang saya berada di frame 10 ya, karena karena penghapusnya cuma ada di frame 1, maka ketika kita sorot di frame 10 dia nggak tampil ya, kecuali kalau kita misalkan gini, saya rubah ke frame 10 ya. Jadi ini kosong, yang seperti ini adalah frame kosong, dan yang seperti ini adalah frame yang ada objeknya ya, ada objeknya, entah itu objeknya berupa gambar atau berupa musik dan lain sebagainya ya. Ketika ada sebuah objek, maka dia bentuknya akan seperti ini, dan ketika dia sudah dianimasikan, maka berubah lagi, dia bentuknya akan seperti ini ya. Oke, kemudian saya lock papannya biar dia tidak ada perubahan ketika kita seleksi ya, biar tidak ada perubahan. Oke, kemudian ini penghapus ya, kita lepas dulu locknya biar kita bisa edit. Nah, kemudian saya coba gerakkan sampai mungkin di 5 frame, insert frame. Kemudian saya coba buat simbol dulu ya, saya convert simbol dulu, misalkan di sini namanya penghapus gitu. Movie clip tengah, oke, itu oke. Saya oh ya, di CS5 ini bisa dijadikan kalau misalkan pengen animasi frame by frame ya, kita tinggal convert frame by frame aja ya kan, kita tinggal convert aja frame by frame gitu. Nah, sekarang di sini saya pengen misalkan saya motion twin, kemudian saya buat position. Nah, posisi akhirnya di situ, posisi awalnya saya pindah aja ya kan? Saya pindah misalkan ke sini. Nah, oke kan, saya pindah gitu. Jadi ketika dijalankan ya berjalan kayak gitu. Nah, papannya kok hilang, papannya kenapa? Oke, saya sekarang berada di frame 15, sedangkan papan saya cuma sampai frame 10 ya. Jadi kembali lagi, ketika kita mensorot ya, sorot pada frame yang tidak ada objeknya seperti ini ya, misalkan di sini, itu otomatis dia akan hilang, kecuali kalau kita kasih frame di sini yang berisikan objek papan, itu bisa. Nah, misalkan ini di sini set frame ya, oke ya, biar kayak gini dulu. Selama kita tidak merubahnya, dia tidak akan kemana-mana ya. Tapi nggak masalah, ini selama kita tidak memberikan hasil akhir, tidak jadi masalah gitu. Ya, atau langkah yang lainnya, kita convert frame by frame gitu ya. Kita convert frame by frame. Nah, oke, jadi di sini berisi frame-frame kita. Ini juga boleh nih kalau di convert frame by frame gitu kan. Oke. Nah, ini juga saya tambahkan di sini frame, insert frame. Oke. Nah, kenapa kok ini tadi insert frame, kok ini keyframe ya? Ini yang ada bulat-bulatnya hitam ini namanya keyframe ya. Sedangkan yang kosong seperti ini namanya frame. Jadi ketika kita merubah dari seperti ini ya, kita keyframe, jadi perubahan antar keyframe itu tidak ada saling terkaitnya. Jadi misalkan kita rubah pada keyframe ini, jadi yang
misalkan ini saya hapus ya, jadi yang terhapus itu cuma keyframe ini aja ya, yang lainnya enggak. Saya Ctrl Z, saya undo. Nah kemudian tapi kalau kita bentuknya frame ya, misalkan kita ini saya lepas dulu, misalkan di sini saya hapus, nah otomatis hilang kan semua ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau frame itu menjadi suatu kesatuan, kalau keyframe itu sudah menjadi satu yang terpisah. Oke, saya ingin lihat animasi saya. Nah gitu ya animasinya, terserah nanti misalkan teman-teman mau dari bawah ya boleh, silakan. Oke. Nah kemudian ini saya lock lagi semua biar nggak terjadi perubahan ketika saya operasikan yang lain. Misalkan ini efek papan. Efek papan akan muncul pada saat papan sudah berada pada posisinya. Misalkan di sini, ya. Saya kasih efek papan di sini. Saya kasih di 5, gitu kan, 5 frame aja. Nah, kemudian di sini saya blok, kemudian saya set frame, ya, boleh ini, ya. Nah, semuanya pakai frame. Karena kenapa? Di sini kok saya pakai frame? Karena kita tidak membuat suatu perubahan gerakan lagi, entah itu gerakan entah itu scale, position dan yang lainnya kan tidak. Hanya saja yang di sini nanti kita akan animasikan. Ya, ini masih saya berubah dalam bentuk frame ya. Nah, di sini saya pengennya menggunakan masking ya. Kenapa kok menggunakan masking? Jadi dia itu memberikan efek animasi yang lain daripada yang seperti position dan lain sebagainya. Oke, saya coba dulu. Ini saya tulis mask effect, gitu kan? Mask effect, gitu ya. Nah, di sini saya pilih keyframe dan di sini saya buat sebuah objek untuk menjadi masking. Oke, objeknya ini tadi masih transparan ya. Saya buat 100 gitu kan. Oke, sekarang kita punya objek seperti ini. Nah, objek ini akan menjadi masking dari efek papan ya. Oke, saya klik dulu mask efeknya, kemudian saya pilih mask. Nah, secara otomatis dia di bawahnya, yang ada di bawahnya itu akan masuk ke dalam maskingnya dia. Oke. Nah, tadi efeknya kemana kok hilang ya? Jadi efek itu fungsinya seperti ini. Jadi masking itu fungsinya seperti ini. Ketika layar masking ini menutupi benda yang ada di bawahnya, misalkan saya rubah ke selection tool, saya rubah kayak gini ya, ini saya hilangkan. Nah, dia akan tampil ya. Tapi kalau misalkan ini saya atur seperti ini ya, kita tampil, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi fungsinya fungsinya masking itu ya untuk mengatur tampilan benda yang ada di bawahnya ini. Ketika semua bendanya itu sudah menutupi objek ya, ketika maskingnya sudah menutupi objek, dia akan tampil ya. Jadi yang ditutupi oleh masking itu akan tampil, sedangkan yang berada di luar masking, layar mask ya, berada di luar layar maskingnya ini, dia nggak akan tampil seperti yang ini ya. Ini nggak akan tampil, jadi yang tampil itu cuma yang di dalamnya layar maskingnya aja. Oke, ini saya rubah ke sini lagi. Saya akan memberikan efek dari pojok sini ke sini gitu kan. Nah, ini yang kita jalankan adalah yang maskingnya ya, yang maskingnya. Create motion twin. Oke, oh iya, lupa. Saya convert dulu ke simbol. Misalkan mask 1. Oke. Nah, ini kan jadi kan. Nah, ini saya ganti dulu posisinya ke sini. Ya. Posisi rotasinya atau titik pusatnya saya ganti di pojok sini. Kenapa? Soalnya biar nanti pada saat kita rubah, kita buat motion twin, misalkan kita ganti posisinya, dia akan terpusatnya pada titik yang paling atas. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Oke,
kita punya perubahan seperti ini. Tapi kalau kita ini belum di lock, itu memang seperti itu ya. Kalau belum di lock, kelihatan objeknya, kelihatan objek maskingnya. Tapi kalau sudah di lock, dia akan terlihat hasilnya aja ya, kelihatan kan. Nah oke, jadi kita lihat animasi kita yang pertama ya. Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Nah, paling tidak seperti itu. Kita coba Ctrl Enter ya, seperti itu. Oke, nah kenapa kok gerak terus, kenapa kok nggak sekali itu ya, karena kita belum menghentikannya. Nah gimana cara menghentikannya? Oke, kita buat sebuah layer di sini yang saya tulis AS atau action script ya, action script. Kemudian saya taruh keyframe di situ, satu keyframe di situ. Kemudian saya ada di sini ada action ya, atau tekan saja F9 kalau misalnya actionnya belum ada. F sudah ada ya, jadi langsung ke actionnya saja. Oke, stop gitu kan, tulisannya seperti itu stopnya. Nah oke, kita coba jalankan dulu ya, dia akan stop sendiri. Oke ya, seperti itu paling tidak animasinya untuk opening ya. Oke, itu dulu tutorial kali ini. Untuk tutorial yang lainnya seperti membuat button dan efek yang lainnya akan saya buatkan di tutorial yang berikutnya, yang part 2. Oke, selamat mencoba.